Siapa yang menyangka aplikasi belanja online yang hampir setiap hari muncul di ponsel kita ini dulu pernah berada di ujung tanduk. Bukan karena aplikasinya yang jelek, bukan juga karena pesaingnya yang terlalu kuat, tapi karena ambisinya yang kelewat batas. Hari ini, kita bakal kupas tuntas sejarah Shopee dari awal berdiri. Kejayaan yang terlalu cepat sampai detik-detik saat semua nyaris runtuh. Bahkan ada momen di mana pegawai Shopee harus membayar sendiri kopi saat di kantor. Dan yang paling penting, bagaimana Shopee bisa bangkit dan jadi raksasa seperti sekarang. Yuk, kita mulai ceritanya. Tahun 2015, waktu itu, Sea-Group, perusahaan teknologi yang dulu dikenal lewat game online, ingin ikut masuk ke dunia belanja. Karena mereka melihat tren orang belanja lewat ponsel makin hari makin naik, maka lahirlah aplikasi baru bernama Shopee. Sejak awal, Shopee tidak terlalu peduli soal untung atau rugi. Fokus mereka cuma satu, ambil hati pengguna sebanyak mungkin. Dalam tahun pertama, Shopee sudah diunduh lebih dari 25 juta kali. Barang yang dijual, lebih dari 65 juta jenis. Siapapun bisa jual barang, dari pakaian, alat rumah tangga, sampai barang unik yang cuma ada satu di dunia. Shopee langsung jadi pemain besar. Bahkan banyak yang bilang Shopee adalah toko online masa depan. Di balik kesuksesan itu, ada masalah yang diam-diam tumbuh. Shopee jadi terlalu percaya diri. Mereka memutuskan ekspansi besar-besaran, masuk ke Brasil, masuk ke India, bahkan mencoba pasar Eropa. Semua itu butuh biaya yang luar biasa besar. Iklan di mana-mana, diskon terus-menerus, gratis ongkir tanpa batas. Pengguna memang terus naik, tapi uang yang keluar jauh lebih cepat. Tahun 2018 saja, kerugian Shopee tembus triliunan rupiah. Namun, mereka tetap lanjut karena mereka yakin semakin banyak pengguna, suatu hari nanti pasti akan untung. Tahun 2022, Sea-Group mulai kewalahan. Ekspansi yang terlalu cepat bikin keuangan kritis. Cabang-cabang Shopee di luar Asia satu persatu ditutup. India tutup, Prancis tutup, Argentina, Kolombia, Meksiko juga tutup. Di kantor pusat, suasananya berubah total. Ribuan karyawan terkena PHK. Bahkan kopi dan tisu yang biasanya gratis, sekarang harus bayar sendiri. Di momen itu, Forrest Li, pendiri Sea-Group, kirim memo panjang kepada seluruh karyawan. Isinya tegas. Kita harus bertahan. Tidak ada lagi pemborosan. Fokus hanya pada pasar yang paling penting. Banyak yang pesimis. Bahkan ada yang bilang Shopee bisa saja tutup dalam waktu dekat. Shopee mulai bergerak. Mereka hentikan diskon gila-gilaan. Gratis ongkir tetap ada, tapi ada batasnya. Mereka pangkas subsidi. Shopee fokus ke negara yang benar-benar menguntungkan. Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Brasil. Selain itu, Shopee juga merambah ke layanan baru, seperti antar makanan dan dompet digital. Perlahan, keuangan mereka mulai pulih. Dan pada akhir tahun 2022, Shopee mencatatkan keuntungan pertama kali. Di tahun berikutnya, Sea-Group, induk Shopee juga mencetak laba bersih untuk pertama kalinya sejak berdiri. Memasuki tahun 2024, Shopee makin kuat. Keuntungan bersih mereka melonjak tajam, meski promo tak segila dulu. Pengguna tetap setia, karena pengiriman makin cepat. Layanan makin lengkap. Sekarang, Shopee bukan hanya tempat belanja, tapi juga bisa bayar tagihan, kirim uang, beli tiket kereta, bahkan pesan makanan. Dari kisah ini, kita belajar sesuatu. Ambisi itu penting, tapi kalau terlalu cepat bisa membuat kita jatuh.
Jatuh itu bukan akhir, asal mau berubah, bangkit, dan fokus pada kekuatan utama, kita bisa jadi lebih kuat daripada sebelumnya. Shopee pernah hampir hancur karena kesombongan, tapi akhirnya bisa bangkit dan jadi raksasa yang kita kenal hari ini. Kalau kalian pernah merasakan promo Shopee yang dulu benar-benar gila-gilaan atau pengalaman lucu waktu belanja, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Karena di balik setiap aplikasi yang kita gunakan sehari-hari, selalu ada kisah besar yang jarang diceritakan.